Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 14 tentang pemrograman pengolahan citra. Sebelumnya tentang pemrograman sebetulnya sudah disampaikan ya. Jadi di sini akan dibahas khusus tentang pemrograman pengolahan citra menggunakan Python. Pemrograman pengolahan citra bisa dengan Python, bisa dengan MATLAB atau dengan bahasa pemrograman R atau yang lainnya. Tapi di sini kita akan bahas Python. Jadi ini dirancang oleh Guido van Rossum. Ini yang diperlukan untuk mempelajari Python. Untuk kebutuhannya juga sudah disampaikan ya, cara installnya atau aplikasi apa yang dibutuhkan. Kita menggunakan apa yang disebut dengan Anaconda. Ini adalah paket distribusi Python dari Continuum Analytics. Jadi isinya adalah paket Python ditambah beberapa paket tambahan untuk pemrograman data science. Jadi kalau misalkan kita mau belajar algoritma atau mempelajari sintak Python, sebetulnya nggak perlu pakai Anaconda, kita cukup pakai Python-nya aja, kita install. Tapi kalau misalkan data science seperti image processing atau pengolahan citra, kemudian data mining, machine learning, itu kita bisa menggunakan Anaconda. Atau matematika ya, misalkan aljabar linier, kalkulus, kita bisa menggunakan Anaconda. Jadi sama seperti MATLAB, biasanya bisa juga digunakan selain untuk data science juga untuk mengolah yang berkaitan dengan matematika. Di sini ada macam-macam pustaka Python ya. Jadi ada pustaka-pustaka yang populer yang biasa digunakan untuk data science. Kita akan bahas tentang Jupyter dulu. Jupyter ini lengkapnya sih Jupyter Notebook, tapi lebih sering disebut Jupyter. Ini pengembangan dari IPython, tapi sebenarnya Jupyter ini cuma sebagai semacam editor ya, atau tempat mengetik kode Python-nya. Biasanya di dalam Anaconda itu kalau kita sudah download, install, di dalamnya sudah ada paket scikit image, yaitu Python open source yang bekerja dengan array NumPy. Nah, di sini array NumPy-nya itu sendiri itu sebuah paket atau pustaka di dalam Python yang sudah ada ya. Biasanya digunakan untuk array. Ini untuk array. Kemudian SciPy ini juga paket untuk machine learning, untuk image processing maksud saya, yang bisa kita gunakan selain tadi scikit image. Atau kita bisa menggunakan Pil atau Pillow. Dulu namanya Pillow, kemudian sekarang dikembangkan namanya menjadi Pil atau Python, singkatan dari Python Imaging Library. Dia pengganti dari Pillow. Kemudian OpenCV. Nah, biasanya OpenCV ini pada saat kita install Anaconda, kalau kita mau membuat program pengolahan citra menggunakan paket ini, itu tidak ada di Anaconda-nya. Biasanya kita harus menginstal. Jadi kita harus download OpenCV-nya, kemudian kita install. Di bagian bawah slide nanti ada langkah-langkah untuk bagaimana download dan install OpenCV Python. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk image processing ataupun computer vision. OpenCV ini cepat ya, karena latar belakangnya terdiri dari kode yang tulis dalam C atau C++ dan Python di latar depan. Kemudian ada SimpleCV, ini juga framework atau paket untuk membangun aplikasi. Ini framework, framework untuk membangun aplikasi computer vision. Kemudian ada Mahotas, ini adalah pustaka computer vision juga kalau misalkan kita menggunakan membuat sebuah aplikasi pengolahan citra. Di situ isinya macam-macam, ada operasi filtering, morfologi, jadi hampir sama dengan paket-paket yang di atas ya. Nah, ini contohnya, misalkan kita mau menemukan sebuah objek dalam sebuah citra yang di dalamnya terdapat banyak objek sejenis, yaitu orang.
kasus ini, masalah ini terkenal dengan istilah finding Wall-E. Jadi kita berusaha untuk mencari Wall-E ini yang mana gitu dengan menggunakan pustaka Mahotas. Kemudian ada yang disebut dengan Simple ITK. Nah, ini juga sebuah pustaka yang digunakan untuk pengolahan citra. Nah, ini contohnya. Kemudian PG Magic. Nah, ini juga salah satu pustaka dari Python. Kemudian ini contoh penggunaan PG Magic untuk image scaling dan edge detection. Jadi paket PG Magic bisa digunakan. Kemudian ada yang namanya Picairo. Picairo ini untuk pustaka grafis Cairo. Jadi pustakaan grafik 2 dimensi untuk menggambar grafik vektor. Picairo dapat memanggil perintah Cairo dari Python. Di bawah ini ada praktikum. Anda bisa mencoba install, bagaimana cara menginstal Python. Jadi ini adalah tampilan dari Anaconda Navigator. Di pertemuan sebelum UTS, di situ ada video tentang bagaimana membuat program menggunakan Anaconda untuk image processing. Kalau misalkan mahasiswa tidak bisa menggunakan Anaconda karena komputernya tidak support, karena memang kalau spesifikasinya agak rendah, ini akan lama sekali prosesnya. Anda bisa menggunakan Google Colab. Ada sedikit perbedaan dalam hal pengambilan datanya ya kalau Google Colab. Mengenai penggunaan Google Colab juga saya sudah sampaikan di pertemuan sebelum UTS, jadi nanti Anda tinggal lihat lagi videonya. Nah, ini adalah tempat atau halaman di mana kita akan mengetik programnya. Kalau misalkan kita pilih Jupyter ya, maka folder-folder yang ada di komputer kita akan terbaca. Nah, di sini ada contoh-contoh program. Untuk awal Anda bisa siapkan, yang pertama adalah image-nya atau foto atau gambar atau citranya. Kemudian Anda kopas programnya. Di sini ada beberapa aturan yang perlu Anda ketahui tentang pemrograman di dalam Python, khususnya yang berkaitan dengan image processing. Baik, di sini Anda bisa mulai latihan ya, dicoba menggunakan Anaconda yang sudah diinstal, atau bisa juga Anda coba di Google Colab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.